Halo, selamat datang di RNT Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah aplikasi yang berfungsi untuk melakukan pencatatan transaksi, pengeluaran dan pemasukan harian untuk pribadi ya. Nah, kan mungkin dari kita banyak nih yang nggak tahu uangnya kemana karena selalu dikeluarin aja namun tak pernah catat. Dan yang pastinya mencatat keuangan ini, keuangan transaksi harian ini, apapun yang kemudian masuk itu sangat penting untuk mengontrol dan mengatur pengeluaran kita. Baiklah, langsung saja. Aplikasi ini ialah aplikasi buku kas. Untuk yang belum punya, kita bisa download di Play Store. Klik di tombol Play Store, lalu kita cari buku kas. Nah, muncul langsung buku kas. Di sini karena saya sudah menginstal sebelumnya untuk mempercepat waktu, kita langsung ke menu buka. Ya, jadi ini tampilan awalnya. Di sini ayo mulai. Nah, di sini kita akan mendaftar untuk masuk ke buku kas ini dengan nomor handphone, nomor HP. Jadi pakai nomor HP kalian ya. Oke, jika sudah, kita bisa memilih apakah nanti kode OTP-nya akan dikirim via SMS atau mau via WhatsApp. Nah, saya akan buat SMS. Nah, dia otomatis ya. Oke. Ya. Jadi kalau pakai SMS, dia kodenya akan masuk otomatis tanpa kita ketik lagi. Nah, di sini tampilan awal setelah kita masuk kode OTP-nya. Di sini ada nama bisnis atau toko. Di sini ada pilihan bisnis yang aktif, ini warna kuning artinya aktif. Dan karena kita untuk pencatatan pribadi, kita geser ke pribadi. Nah, di sini kita tulis nama kita. Oke. Kan di sini ada apa yang Anda jual. Di sini buat saya tidak dicentang, saya tidak menjual apa-apa karena kita ini untuk pribadi. Oke, kita simpan. Nah, jadi dengan buku kas ini kita bisa dapat mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukan harian. Nah, ini tampilan awalnya, dashboardnya. Di sini ada menu transaksi, ada menu hutang. Di sini kita nanti akan mendapatkan hutang dan piutang. Hutang yang kita berikan ke orang ataupun kita yang memiliki hutang kepada orang. Nah, di sini ada buku kas pay. Di sini kita bisa melakukan pengiriman dan penarikan atau penagihan hutang kepada orang yang memiliki hutang dengan kita. Dan di sini kalau kita menggunakan buku kas pay, kita bisa transfer antar bank dengan gratis. Tapi itu akan saya bahas lain kali. Kali ini saya akan fokus untuk membahas mengenai bagaimana menggunakan buku kas pay ini. Oke, kita masuk ke transaksi. Nah, di sini ada tombol tambah transaksi, kita tambahkan. Nah, contoh untuk pengeluaran kita masukkan dulu. Misalnya kita mendapatkan gaji 3 juta nih ya. Oke, di sini ada pilih kategori. Nah, ini dia kategori ada gaji untuk pemasukan, hadiah, pendapatan dan penjualan. Nanti seandainya pendapatan kalian kategorinya tidak ada di sini, mungkin itu penghasilan dari yang lain-lain, kalian bisa tambahkan mulai tambah kategori dan tambahkan nama kategorinya lalu disimpan ya. Namun ini kan gaji, kita pilih gaji. Nah, ini ada menu catatan, ini kita bisa isi atau tidak. Mungkin kalau ingin memperjelas
lebih detail lagi mengenai pemasukan ini, kita bisa buat gaji Juni. Oke, ini ada tanggalnya. Tanggal ini bisa kita set kapanpun kita mau, kita terapkan. Oke, simpan transaksi. Nah, berhasil. Nah, ini infonya. Ada pemasukan 3 juta, pengeluaran masih 0 karena belum pengeluaran. Saldo akhirnya 3 juta karena kita belum pengeluaran. Lalu bagaimana cara menambahkan transaksi pengeluaran? Cara sama, tambah transaksi. Oke, kita pilih pengeluaran, masukkan jumlah pengeluaran kita, misalnya 800.000. Oke, di sini kita juga ada notifikasi semacam tips yang diberikan memberitahu bahwa fitur baru status transaksi. Fitur ini membantu kamu untuk menentukan transaksi yang sudah lunas ataupun belum lunas. Oke, buat saya mengerti. Rp800.000. Oke, banyak kan. Pilih kategori untuk pengeluaran kita. Saya pilih cicilan karena ini untuk membayar cicilan sepeda motor. Catatannya kita buat cicilan ke-8 misalnya kan, ini diisi sesuai dengan keinginan kalian. Tanggalnya seperti biasa, kalau ini tidak sesuai dengan tanggal yang kalian inginkan, tinggal klik lalu pilih tanggalnya, tinggal terapkan ya. Oke, simpan transaksi. Ya, nah, di sini juga ada perubahan, mana pemasukan 3 juta dan pengeluaran 800, jadi saldo akhirnya 2.200.000. Oke. Lalu untuk menambahkan hutang dan piutang bagaimana? Kita klik menu hutang. Oke, di sini kita tambah hutang dan piutang. Nah, di sini kalau memberi, kita misalnya memberi kepada siapa, tetangga atau saudara sebesar 500.000. Namanya kita tulis siapa, Nina misal. Oke, catatan bisa kita buat bisa tidak, lalu simpan transaksi ya. Nah, di sini adalah menu hutang untuk nama Nina atau kontak Nina. Jadi kalau seandainya dia keluar dari sini, nah, hutang di sini tiap nambah yang kita akan berikan, tiap berbeda nama, dia akan muncul lagi di sini. Jadi khusus di Nina ini kita bisa ada dashboard khususnya. Oke, di sini kita bisa tambahkan juga misalnya Nina nanti meminjam lagi. Jadi di sini kita bisa satu nama itu khusus untuk dia, jadi tidak tertimpa-timpa atau bahasanya tidak terlalu banyak nama gitu ya kan. Misalnya kita buat list, kalau dibukukan Nina sekian, Nina sekian, Nina sekian. Nah, di sini Nina langsung masuk di sini berapa yang kita berikan, berapa kita terima dari dia kayak gitu. Nah, kalau seandainya dia membayar 500.000 namun baru kita terima 300, atau dia cicil nih 2 kali, di sini buat saya menerima saya 250.000. Nah, oke, simpan. Nah, di sini otomatis utangnya akan berkurang gitu kan. Ini kalau dia cicilan, atau namun kalau dia sudah lunas langsung membayar cash 500.000, kita buat tandai lunas. Oke, lunaskan. Nah, begitu. Ini saya bercontoh lagi, dia pinjam lagi 50.000, 50.000. simpan transaksi. Simpan transaksi. Nah, di sini kita bisa tambahkan lagi 50.000. Simpan transaksi. Nah, di sini kita bisa tambahkan lagi 50.000. Simpan transaksi. Nah, di sini kita bisa tambahkan lagi 50.000. Simpan transaksi.
Nah, kini saat kita mencatat hutang yang kita berikan kepada orang lain, kita bisa memberikan informasi ke penerima hutang kita mengenai hutangnya melalui nomor telepon ini, gitu kan. Saya kasih contoh, kirim SMS. Oke, nah ini tutup. Nah, di sini kita juga bisa melakukan penagihan seperti yang saya bilang tadi pada menu buku kas Pay. Ya, ini dia. Nih, kita lihat dulu. Ini contoh SMS yang akan diterima penerima hutang yang kita kirimkan SMS melalui buku kas Pay. Nah, seperti ini dia. Oke. Lanjut lagi. Kembali. Nah, di sini kita bisa tagih uang kas menggunakan buku kas Pay. Untungnya apa kita menagih dengan ini? Ketika ia ingin transfer, misalnya dia itu banknya Bank Mandiri sementara kita hanya Bank BRI, kan ini ada biaya cas antar bank sebesar 6.500. Nah, dengan pakai buku kas Pay ini dia bisa transfer ke rekening kita secara gratis tanpa biaya admin, tanpa biaya transfer 6.500 itu. Oke. Jadi seperti inilah review singkat saya mengenai buku kas. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.